Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Pada pertemuan kelima kali ini secara online kita akan membahas tentang materi fractions atau disebut dengan pecahan. Jadi kalau teman-teman mendengar saya bilang fractions, it means itu artinya adalah pecahan, ya. Kita masuk dulu ke beberapa istilah dalam pecahan. Di sini sebelah kiri teman-teman ada melihat P per Q ya, yang mana per atau bagi begitu biasa saya sebutkan dengan istilah over kan ya, over. Maka P over Q di sini. Nah, ada beberapa istilah dalam fractions. Pertama adalah istilah pembilang. Kalau dalam pecahan pembilang bahasa Indonesianya angka yang di atasnya per gitu ya adalah pembilang. Nah, dalam hal ini dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan numerator. Numerator. Begitu. Selanjutnya untuk penyebutnya sendiri atau bilangan yang ada di bawah per itu disebut dengan denominator. Denominator. Oke, maka itu adalah pembilang dan penyebut. Teman-teman perlu untuk mulai membiasakan diri dengan bahasa Inggris ini karena insya Allah akan saya tetap gunakan di setiap pembahasan fractions. Saya akan berulang-ulang memakai numerator dan denominator ini. Oke, kemudian kita masuk ke beberapa jenis pecahan dalam bahasa Inggris. Pertama, jika P itu kurang dari Q, maka itu akan disebut dengan proper fraction. Contoh, P kurang dari Q maksudnya adalah P lebih kecil dari Q, yang mana misalnya di situ seperti 1/2, kemudian 2/3, 3/4, ya misalnya seperti 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, semuanya adalah numeratornya lebih kecil daripada denominatornya. Maka ini disebut dengan proper fraction. Proper, apa maksudnya proper? Proper adalah proper fraction adalah maksudnya pecahan yang memang tepat gitu ya, pecahan yang tepat atau pantas gitu ya, pecahan yang tepat atau bisa juga dibilang pecahan yang pantas ya. Namanya pecahan ya pasti biasanya pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Maka ketika numeratornya itu lebih besar daripada denominatornya, dalam hal ini apabila P lebih besar dari Q, maka ini disebut dengan improper fraction. Improper fraction contohnya apa saja? Ya misalnya 4/3, kemudian 7/5, kemudian ada lagi mungkin 13/11, begitu ya. Jika numeratornya lebih besar daripada denominatornya, maka ini disebut dengan improper fraction atau pecahan yang kurang layak disebut pecahan gitu, karena pembilangnya atau numeratornya masih lebih besar daripada denominatornya. Kemudian berangkat dari istilah improper fraction ini ada juga istilah mixed numbers. Mixed numbers adalah hasil penyederhanaan dari improper fraction. Contoh misal saya ambil 4/3. Ini adalah improper fraction. Kemudian improper fraction ini saya jadikan mixed numbers. Saya sederhanakan, maka akan sederhana menjadi 1/3 gitu ya. Jadi ini adalah mixed numbersnya. Kenapa disebut dengan mixed numbers? Karena 1/3 ini untuk angka satunya sendiri, saya tuliskan dulu. Untuk angka satunya sendiri disebut dengan istilah number part.
number part atau bagian angkanya, bagian angka aslinya. Sementara 1/3 ini disebut dengan fractional part. Fractional part. Jadi bagian pecahannya. Sehingga itulah kenapa disebut dengan mixed numbers. Ini adalah beberapa istilah dalam fractions yang saya harap teman-teman bisa catat, ya. Selanjutnya, di sini ada beberapa istilah untuk menyebutkan fraction. Bagaimana sih kita menyebutkan fraction? Di sebelah kanan di situ bisa terlihat jelas ya, ada sebelah kanan atas ada 1/2, 1/3, 1/4, 5/6 dan lain-lain. Jadi kalau untuk bagian 1/2, 1/3 dan 1/4 ini sudah ada istilah yang paten yang sering dipakai dalam bahasa Inggris. Contohnya 1/2 di sini teman-teman bisa pilih mau pakai atau 1/2. Atau 1/2 bisa. Saya pribadi biasanya suka pakai 1/2. Di situ saya lebih suka pakai 1/2. Maksudnya adalah apa? Half artinya adalah setengah. 1/2 artinya adalah setengah. Ya. Kemudian 1/3 disebut dengan 1/3. 1-nya pakai, coba teman-teman ingat, apakah ini cardinal atau ordinal number? Jadi 1-nya di situ memakai cardinal number. Third-nya di situ memakai ordinal number. Jadi 1/3. 1/3. Coba teman-teman saya berikan contoh yang lain. Misal ada 1/5. 1/5 maka bisa disebut dengan 1/5 atau bisa juga disebut dengan 1 kemudian diikuti dengan ordinalnya. 1 ini adalah angka pembilangnya atau numeratornya ya. Sementara yang bawahnya 5-nya itu bisa disebut per 5-nya itu dengan 1/5. Pakai ordinal number untuk ketika teman-teman menyebutkan denominatornya. Oke? Kemudian saya lanjutkan. 1/4 itu sudah ada patennya dalam bahasa Inggris, pakainya adalah 1/4. 1/4. Coba teman-teman lihat pengucapannya di sini ya. 1/4. 1/4. Jadi pakai itu untuk 1/4. Yang kira-kira sudah ada patennya itu ya hanya 1/2 dan 1/4. Ya. Itu kalau teman-teman menyebutkan 1/2, usahakan di kelas kita sudah langsung menyebutnya 1/2, kemudian menyebutkan 1/4 langsung disebutkan dengan 1/4 ya. Selanjutnya di situ ada 5/6. Nah, 5/6 di sini boleh teman-teman pilih 5/6 atau 5/6. Nah, teman-teman mau pilih yang mana terserah. Kalau misalnya lebih gampang pakai over, silahkan pilih pakai over. Kalau misalnya lebih gampang dengan gabungan antara cardinal dan ordinal number, maka boleh pakai 5/6. Seperti itu. Oke? Selanjutnya untuk pecahan 22 plus X/7. Nah, di situ bisa langsung diucapkan 22-nya dulu. 22 tambah menjadi plus 22 plus X all over 7. All over 7. All over 7 di situ maksudnya, kenapa dipakai kata all? Maksudnya adalah karena numeratornya, yang mana 22 plus X dalam hal ini, numeratornya itu dalam bentuk operasi bilangan. Kalau numeratornya dalam bentuk operasi bilangan ada plus, minus di atasnya, atau ada times, divide di atasnya, divided by, maka teman-teman jangan lupa pakai kata all
sebelum overnya. Seperti contoh 22 plus X all over 7. 22 plus X all over 7. Kalau misalnya saya contohkan dengan yang lain, 20P, dalam hal ini 20P minus 16Q misalnya, 20P minus 16Q all over. Pernya untuk membahasakan membahasa Inggriskan pakai all over. All over, misalnya saya tulis 15. Gitu. Jadi saya membacanya 20P minus 16Q all over 15. All over 15. Kalau pecahan biasa yang hanya satu saja, tidak perlu pakai all. Seperti 5/6 di atasnya tadi. 5/6 tidak perlu pakai all. Kecuali kalau pembilangnya seperti yang kita contohkan tadi. Ada all overnya. Selanjutnya ada 13 3/4 di bawahnya. Di situ mix numbers ya. Ada bagian angka dan ada bagian fraksionalnya. Dalam hal ini untuk bagian angka 13 teman-teman bisa langsung menyebutkan 13. Kemudian disambung dengan fractionnya. Jangan lupa ada kata n. 13n. 3 quarters. 3 quarters. Kenapa pakai quarter? Karena per 4. Seperti yang saya bilang sudah per 4 itu dipatenkan. Per 4 dan per 2 itu sudah dipatenkan. Jadi 13 and 3 quarters ya. Kalau teman-teman perhatikan di situ 3 quarters di situ ada S-nya ya. Ada S-nya kenapa? Kenapa ada S di situ? Karena numeratornya itu lebih dari 1. Di situ ada 3. Kalau 3 maka harus pakai S di belakang quarternya. 3 quarters. Kalau misalnya 2/4 maka bilangnya 2 quarters. Gitu. Kecuali kalau bilang 1/4. Kalau 1/4 maka tetap disebut 1 quarter tanpa S. Gitu ya, tanpa S. Semoga bisa dipahami untuk pecahannya. Selanjutnya ada yang di bawahnya ini kita sudah sempat bahas minggu lalu di kelas tentang penggunaan tanda koma ya. Tanda komanya di bahasa Inggris itu bukan tanda koma seperti kita ya. Bukan tanda koma yang seperti kita begini, tapi titik. Mereka pakai titik. Apa cara menyebut titik? Point saja. Langsung pakai point. Maka dalam hal ini kalau ada 0,3 maka bahasa Inggrisnya adalah boleh bilang 0 atau not atau o. Boleh pilih pakai yang mana. Saya pribadi lebih suka pakai 0. Maka dalam hal ini kalau 0,3 di bahasa Inggris kan saya akan bilang 0.3. 0.3. Ya. Kemudian kita pindah ke contoh yang di bawahnya 3,056. Ingat teman-teman ketika menyebutkan pecahan dalam bentuk koma, ketika menyebutkan angka di belakang koma seperti 0,56 ini, maka ingat baik-baik tidak kita sebutkan dengan 3,56. Tidak boleh disebutkan 56. Tapi harus dibaca per angkanya saja. Jadi 3,056 ya. Itu dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Inggrisnya juga sama. Sebutkan satu persatu angkanya. Khusus untuk angka yang ada hanya di belakang koma. Hanya di belakang koma. Jadi kalau kita sebutkan di situ contohnya 3,056 maka menyebutnya adalah 3.056. 3.056. Teman-teman bisa lihat di situ angkanya dipisah-pisah. Kemudian yang di bawahnya 273,856 ya. Maka bahasa Inggrisnya adalah
273, ya. Sebutkan dulu 273-nya. 273.856. Ya. Semoga bisa dipahami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa dicatat di dalam buku catatannya, kemudian bisa ditanyakan ke saya dalam sesi question and answer. Selanjutnya, kita masuk ke dalam operation on fractions, operasi dalam pecahan. Operasi dalam pecahan tidak jauh berbeda dari operasi dalam bilangan sebelumnya. Dalam operation on numbers, kita tetap akan membicarakan tentang addition, kemudian juga subtraction, nanti ada multiplication dan division. Dalam hal ini saya akan mengasumsikan bahwa teman-teman sudah cukup mahir dalam mengoperasikan fractions. Oke? Dalam hal ini saya hanya akan memberikan contoh sederhana saja. Contohnya, misalnya dalam addition, ketika saya mengerjakan addition, maka ada beberapa pola ya. Pertama adalah ketika numeratornya berbeda, tetapi denominatornya sama. Dalam hal ini saya pakai contoh 1/3 atau 1/3 plus 2/3, ya. 1/3 plus 2/3. Dalam hal ini, kalau denominatornya sama atau penyebutnya sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Jadi, ketika denominatornya sudah sama, maka denominatornya bisa langsung kita tulis dalam hasilnya. Kemudian numeratornya tinggal ditambah, pembilangnya tinggal ditambah, sehingga 1 plus 2 all over 3 is equal to 3 over 3. 3 over 3 is equal to 1. Begitu ya. Jadi ketika denominatornya sama, maka itu lebih gampang mengerjakannya. Selanjutnya, apabila contoh soalnya adalah misalnya denominatornya berbeda. Dalam hal ini misal saya tulis 1 over 2 atau 1/2. 1/2 plus 1 over 5. 1/2 plus 1 over 5. Maka di sini cara mengerjakannya adalah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang KPK ya. Maka untuk mencari denominatornya dalam hasilnya, kita harus mencari KPK-nya dulu dari 2 dan 5 dari penyebutnya ini. Mencari KPK atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan apa kira-kira teman-teman? Least Common Multiple, LCM. Least Common Multiple. Ya, least common multiple atau dalam hal ini adalah KPK. Teman-teman tinggal mencari LCM dari penyebut 2 dan 5. Misal saya langsung temukan LCM dari 2 and 5 is 10, gitu ya. KPK-nya atau LCM-nya adalah 10. Maka setelah itu bisa kita cari hasilnya. Bagaimana cara mencari hasilnya? Pertama, jangan lupa teman-teman membagi dulu 10 dibagi 2. Ya, dibagi, divided by. 10 bagi 2, kemudian hasilnya dikalikan pembilangnya. Oke? Pertama, 10 bagi 2 dulu. Kita mengerjakannya satu-satu. 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Plus 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Maka 5 plus 2 all over 10 is equal to 7 over 10. 7 over 10 sudah habis gitu ya, sorry. Sudah tidak ada lagi pengerjaannya. Sudah sederhana sekali bentuknya di situ. Oke? Maka dalam hal ini
teman-teman perlu mencari KPK terlebih dahulu atau LCM untuk mencari hasil dari sebuah operasi addition atau operasi penjumlahan. Kemudian saya pindah kepada subtraction. Sama, subtraction juga seperti itu. Apabila denominatornya sama, 7/8 minus misalnya 3/8, maka di sini denominatornya tetap sama, 8 ya, mengikuti denominator yang sebelumnya tadi, 8 karena ini sama. Maksud saya ininya sama, gitu ya. Kemudian numeratornya juga sama, 7 minus 3. 7 minus 3 all over 8 is equal to 4/8. 4/8 masih bisa kita sederhanakan. 4/8 is equal to 1/2. Gitu ya, untuk contoh soal 7/8 kurang 3/8. Kemudian bagaimana jika contoh soalnya punya pecahan dengan penyebut yang berbeda atau denominator yang berbeda? Contoh saya berikan soal 4/5 dikurangi dengan 2/4 misalnya 4/5 minus 2/4 is equal to, maka kita cari lagi sama seperti sebelumnya, mencari LCM. Oke, LCM dari 5 and 4 coba teman-teman cari kira-kira berapa, maka itulah hasilnya nanti ya untuk pengerjaan denominatornya. Dalam hal ini langsung saya jawab saja. LCM dari 5 and 4 itu adalah 20 ya. Maka ketika kita mencari pembilangnya atau numeratornya, kita pelan-pelan dulu. Pertama 20 kita bagi dulu dengan 5, dibagi dulu dengan 5, hasilnya 4. 4 dikalikan dengan numeratornya. 4 kali 4 atau 4 times 4 is equal to 16 untuk pembilang pertama. Kemudian minusnya saya tulis 16 minus 20, kemudian dibagi lagi dengan 4. 20 divided by 4 is equal to 5. Kemudian 5 times 2 is equal to 10. Jadi 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 dikalikan dengan numeratornya, dalam hal ini dikali 2, maka hasilnya adalah 10. 16 minus 10 all over 20 is equal to, sama dengan 6 ya. 16 kurang 10, 6/20 atau 6/20. 6/20 masih bisa disederhanakan. 6/20 is equal to 3/10 ya, karena sama-sama bagi 2. Cara menyederhanakan kan begitu ya. Cara menyederhanakan pecahan adalah baik numerator atau denominatornya itu sama-sama dibagi 2. Teman-teman, apabila penjelasan saya masih terlalu cepat, teman-teman bisa ulang coba video ini ya. Coba diulang, karena saran saya kalau penjelasan terlalu cepat, maka teman-teman cobalah untuk beradaptasi dengan mengulang videonya. Oke, saya harap bisa dimengerti. Selanjutnya ada operation on fractions masih, tapi dalam bentuk multiplication and division ya. Kalau addition dan subtraction tadi berhubungan dengan least common multiple atau KPK, maka dalam hal ini operasi multiplication dan division tidak terlalu sesulit itu. Tidak sesulit untuk harus mencari LCM atau KPK-nya terlebih dahulu. Maka dalam hal ini kalau pecahan dikalikan, langsung saja dikalikan. Contoh 3/5 times 5/6 is equal to, maka langsung saja dikalikan semuanya. Numerator dikali numerator, denominator dikali denominator, maka it is equal to 3 times 5 all over 4 times 6.
begitu ya, gampang. It is equal to 3 dikali 5 sama dengan 15 over 4 dikali 6 sama dengan 24. Oke, kemudian ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 3. Masing-masing dibagi 3 sama dengan hasilnya berapa? 15 bagi 3, 5 over 24 divided by 3 is equal to 8. Maka hasil akhirnya adalah 5 over 8. Begitu ya. Untuk multiplication saya rasa gampang. Kemudian untuk division. Kemudian untuk division ya, saya ulangi. Untuk division, maka dia berhubungan sedikit dengan multiplication. Saya ambil contoh. Misal 2/6 dalam hal ini adalah 2 over 6. 2 over 6 divided by atau over juga bisa. 2 over 6 over. Dalam hal ini saya pakai divided by saja. 2 over 6 divided by 4 over, misalnya 4 over 8. Ya, misal saya bagi dengan 4 over 8. Maka ini hasilnya adalah it is equal to, ketika teman-teman membagi pecahan, maka pecahan yang di sebelah kirinya ini tetap ditulis gitu kan, 2 over 6. Kemudian pecahan yang keduanya, tandanya dulu. Tanda baginya dirubah menjadi kali, ya, dirubah menjadi times. Kemudian pecahan keduanya dibalik. Denominator menjadi numerator, numerator menjadi denominator. Oke? Gitu ya. Maka dalam hal ini 2 over 6 times 8 over 4. Langsung saja kerjakan yang sudah kita sudah kita operasikan di sebelah kanannya. 2 times 8 all over 6 times 4. Maka it is equal to 16 over 24. Ya, 16 over 24. Ini masih bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ya sama-sama aja dibagi 8 misalnya ya. Sama-sama dibagi 8, hasilnya adalah 2 over 3. Kemudian teman-teman, selain bisa disederhanakan ketika akhirnya tadi, bisa juga sebenarnya disederhanakan sejak dari hasilnya itu, hasilnya yang ini. Ya, misal kita sederhanakan dari situ. Caranya bagaimana? 2 times 8 all over 6 times 4. Teman-teman bisa mencoret bilangan yang bisa dibagi. Contohnya 2 sama 4, ini kan ada 2 di atas, ada 4 di bawah. Bisa dicoret gitu kan ya. Masing-masing dibagi 2, maka di sini sisanya 1, di sini sisanya 2. Kemudian yang ini juga bisa dibagi 2, yang atasnya sisanya 4, bawah sisanya 3 gitu kan ya. Kemudian 4-nya lagi bisa dicoret dengan 2, 4 coret dengan 2, 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 2/3 atau 2 over 3 sama hasilnya. Oke, teman-teman bisa menyederhanakannya itu di mana aja. Mau mulai dari sini disederhanakan bisa, kemudian disederhanakan terakhir seperti ini juga bisa. Ya. Division, intinya pecahan dalam fractions itu banyak menyederhanakan pecahan. Oke. Saya harap semoga ini penjelasannya udah cukup jelas. Kalau tidak jelas, sekali lagi saya ingatkan, jangan malu untuk bertanya. Tanyakan kepada saya langsung dalam sesi Q&A yang saya buka ketika mata kuliah secara online ini berlangsung. Oke, selanjutnya ini adalah tugas teman-teman. Bukan tugas sih ya, jangan terlalu dianggap berat. Ya, ini adalah latihan. Latihan ini tujuannya adalah pertama, saya ingin mendisiplinkan teman-teman untuk
serius belajar. Maksudnya adalah ketika teman-teman belajar, maka ada latihannya. Latihan yang membuktikan bahwa apakah teman-teman sudah belajar dengan baik atau belum. Pertama, saya ingin melatih kedisiplinan teman-teman tersebut. Kemudian kedua adalah saya ingin melatih kemampuan teman-teman dalam bahasa Inggris melalui latihan ini. Karena kalau kita tidak latihan, ya, kita akan sulit gitu untuk memahaminya. Maka latihan ini juga perlu dikerjakan. Seperti biasa, latihan ini sebenarnya ini sudah ada angkanya semua ya, ada 6 soal di sini. Untuk 6 soal ini teman-teman silahkan hanya cukup fokus kepada pengucapan saja ya. Yang ini hanya fokus kepada pronunciation atau disebut juga dengan pengucapan. Ya. Soal A, B, C, D, dan E dan F, teman-teman fokus kepada pengucapan saja. Jadi, pengucapannya maksudnya apa? Teman-teman jangan lupa merekam seperti biasa ya. Record. Kemudian record ini adalah via WA. Kemudian dikirimkan ke saya. Ya. Kirimkan langsung ke saya recordingnya tersebut. Oke? Recordingnya hanya cukup menyebutkan aja yang ada di sini. Menyebutkannya saja. A sampai F. Tidak hanya itu, ada tambahan soal lagi. A, B, C, D, E, F. Kemudian G, saya tambah soalnya. G, saya tambah soal untuk operation on fractions-nya. Operation on fractions-nya, saya minta teman-teman mengerjakan soal ini. G, soalnya adalah 7/10 plus 7/10 plus mungkin 5/6 ya. Kerjakan, cari hasilnya, maksud saya cari hasilnya dari 7/10 plus 5/6. Ini cari hasilnya. Kemudian record bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya, baik itu sudah dari soalnya sampai dengan cara mengerjakannya. Oke? Itu untuk yang G. Kemudian untuk yang H, B, C, D, F, G, H. Soal nomor H adalah teman-teman, saya ingin teman-teman mengerjakan 3/10 divided by 1/6 aja lah. Berapa hasilnya? Oke? Oke, saya rasa demikian aja untuk tambahan soal dari saya. Ingat, di sini ada sekitar 8 soal, berarti maka 8 soal itu teman-teman latihankan ya. Deadline dan lain-lain akan saya berikan selanjutnya instruksinya melalui WA. Thank you so much. Sekian untuk pembelajaran online kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.